Jadi ini adalah Hyundai H1 tipe Elegance tahun 2011, otomatis bensin. Ya bensin. Mobil segede gini bensin, kebayangkan borosnya seperti apa? Dan mobilnya memang boros. Ini mobil tahun 2011 itu pertama kali datang itu kayak pengen jadi Alphard, cuma harga lebih terjangkau. Dan mobil ini pada zamannya itu punya harga setara Serena, tapi luasnya lebih luas dari Alphard. Gede banget. Iya. Lampunya depan ada HID. Terus di sini ada lampu besarnya. Jadi kalau misalnya kalian pikir ini lampu besarnya, lampu jauhnya itu di sini, salah. Tapi dia ada di sini. Dan tampangnya jujur aja kalau dibilang spek Alphard dia agak culun. Tablo lah bisa dibilang. Nah, sekarang kita ke samping. Dan dari samping mobil ini memang gede banget. Dan mobil ini juga kelihatan panjang sekali. Ini bagian samping sini sering banget kena tabrak. Soalnya kenapa? Mobil ini saking panjang ya, kadang-kadang tuh orang beloknya nggak ngeliat spion dulu, akhirnya kena sesuatu lah di sebelah sini. Sebel. Terus di sini kita lihat lagi, dia nggak cuma panjang tapi juga tinggi. Jadi ini kita masuk ada satu step, terus baru naik satu step lagi. Jadi dikasih dua gitu ya. Dan kalau misalnya kita duduk di sini, kita dikasih pegangan, jadi buat masuk tuh agak gampang. Naik, terus set, baru duduk di sini. Buat beberapa orang bilang katanya Hyundai H1 itu punya pintu samping itu yang berat. Tergantung rawatnya sih, soalnya punya kita nggak ada yang berat tuh. Ini kita parkir agak turun ya, jadi harusnya lebih berat lagi. Ini kita buka, dia nggak ada yang elektrik ya, kecuali yang sekarang tipe Royal. Pencet sekali, baru kita buka. Ini enteng kok, nggak berat-berat amat. Terus, ini juga gede banget. Dia kursinya tuh, dia belum pakai kursi yang captain seat. Karena dia tengahnya ini bisa dipakai buat penumpang. Jadi bisa dibilang sebetulnya mobil ini tuh punya kursi itu nyambung sama kesana ya, sebelah ya. Cuma dibikinnya kayak individual. Terus kalau misalnya kita mau lipat, ini juga gampang. Tinggal kita giniin, terus kita angkat dari bawah. Udah deh. Jadi armrest. Nah di sini dikasih armrest juga. Agak aneh sih. Nah cuma begitulah. Dan ini 3 baris ya. Meskipun 3 barisnya agak maksa dan harus pinter-pinter nyusunnya, kalau nggak nanti jadi sempit. Terus banyak orang bilang juga untuk pintu mobil ini juga agak susah. Sebetulnya nggak susah, tapi mereka nggak ngerti caranya. Jadi dia ini punya stopper. Jadi kalau misalnya cekrek gitu ya, dia akan kekunci. Ini kalau kita tarik, sekuat apapun narik gitu ya, itu nggak akan ketutup. Banyak orang, wah jebrek gitu ya. Orang ngeluh katanya pintunya susah. Sebetulnya nggak. Dia akan menutup secara otomatis kalau misalnya kita pencet ini. Cekrek. Easy. Gampang sekali. Begitu pula dari dalam. Kalau kita mau buka pintu ini dari dalam, kita demonstrasikan ya. Kalau kita mau buka pintu ini, kita juga harus pencet dulu ini. Udah dipencet, baru dorong. Jadi sebetulnya nggak ada yang susah. Mau nutup juga gampang, banyak orang narik, wah nggak kuat. Padahal nutupnya gampang, tinggal cekrek dulu. Nah, kalau udah dicekrekin, malah kenceng kan nutupnya. Cekrek bukannya, tuasnya dipencet dulu, diginin, truk, baru kita bisa dorong. Buka lagi ya, pencet dulu, tuasnya, dorongnya keluar dikit, jangan langsung ke belakang, ke apa kayak didorong keluar gitu loh. Nah, udah gini udah tinggal ke belakang. Udah nggak pakai tenaga, gampang kan? Nah, cuma orang banyak yang salah. Terus buat naik turun juga ada ininya ya, pegangan tangannya. Setiap row dikasih AC. Terus ini ada TV tapi tambahan. Ini TV-nya gede banget ya, lihat dong. Ini kayak nonton bioskop. Tutup lagi. Di sini ada pengatur AC, tapi pengatur AC-nya ini di sebelah sini, ini keren nih. Karena dia nggak cuma bisa hembusan dari atas, juga bisa dari bawah. Jadi dari bawahnya ini ada sirkulasi AC-nya. Mau atas bawah, atas doang, atau bawah doang. Bisa diatur dari sini. Keren. Nah, di sini ada lampu. Ini nggak akan bisa dinyalain kalau di depan di situ nggak dipencet. Jadi kalau misalnya ke belakang mau nyalain lampu, itu kita mesti minta supir untuk nyalain lampu. Udah, itu aja. Yuk, sekarang kita tutup lagi. Ingat tutupnya, ditarik dulu tuasnya. Udah. Gampang. Sekarang kita buka bagian belakangnya. Nah, meskipun dia dalamnya gede, penumpangnya bisa banyak, ternyata dia nggak punya bagasi. Bagasinya, ya ampun, susah deh kalau ngomongin bagasi ya. Sama sekali nggak bisa. Soalnya dia punya 4 baris kursi. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa barang-barang, barangnya ditaruh di kolong.
kolongnya agak gede sih, cuma ya begitu deh. Nah, salah satu caranya buat ngelipat kursi belakangnya ini, selain dilepas, itu kita folding bagian depannya. Jadi depannya bakal nekuk gini ke atas. Nah, kalau udah, baru kita bisa geser-geser. Kayak Mazda Biante. Cuma ini emang parah sih. Kecil banget. Dan di sini ya, ini ada cairan buat wiper belakang. Jadi washer wiper belakang itu dari sini, bukan dari depan. Terus di sini ada parking sensor di sini ininya. Terus kalau misalnya kita mau isi bensin terus tombolnya rusak, ini di sini ada emergensinya. Kita tarik dari sini, dia akan ngebuka. Jadi kalau misalnya kalian tanya dongkraknya ada di mana, dongkraknya ada di situ. Yuk kita lihat. Tapi by the way, sebelum kita lanjut, di sini ya. Di sini ada lubang. Ini bisa kita buka. Nanti ini baut buat ngebuka spare tire di bagian bawah. Jadi nanti diputer, nanti spare tire-nya turun. Di sini, di bawah kursi pengemudi ada tempat dongkrak dan toolkit. Yuk, sekarang kita masuk aja. Nah, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Hyundai H1. Dan kalau misalnya kita lihat interiornya memang Spartan banget ya, biasa banget gitu ya. Nggak ada unsur-unsur kemewahan. Bahkan ini ada silver di sini tuh lama-lama dia itu hitam. Tapi hitamnya itu bukan hitam kayak bekas kayak bekas kuku gitu ya, enggak. Tapi lama-lama dia hitamnya tuh kayak pudar gitu ya. Nah, speedometer juga kita lihat biasa aja, nggak ada yang spesial. Tombol-tombol AC masih puter-puter. Head unitnya juga touchscreen full. Dia kalau misalnya masukin DVD dari sini ya, bukanya, tutup lagi. Dan ini dia punya koneksi Bluetooth. Pada zamannya tahun 2011 itu keren. Tapi Bluetoothnya itu cuma buat nelpon, nggak bisa buat setel lagu. Kenapa gitu, nggak sekalian aja gitu loh, bingung kan? Tapi meskipun mobil ini kelihatannya Spartan gitu, nggak ada mewah-mewahnya, dia dari sananya udah dikasih jok kulit, jadi rasanya cukup mewah. Semua baris sudah dikasih jok kulit, bahkan sampai door trimnya udah kulit. Terus ini yang gua agak sebel, karena dia kaca yang bisa kebuka itu cuma kaca depan kanan kiri doang. Kaca belakang itu yang tengah itu ada pintunya nggak bisa dibuka. Kalau yang baru ada dibuka buat kayak geser gitu ya, kayak Evalia. Ya agak gimana gitu sih. Terus juga dia punya tombol buat buka fuel door, itu unik karena ada di depan sini. Dan ini elektrik. Terus ini udah pakai transmisi matic 4 percepatan. Terus ini tuas transmisi maticnya ini gede banget ya, kayak pemukul golf gitu. Nggak ngerti kenapa dibikin kayak gini. Nah, kalau misalnya mau ngatur AC dari belakang itu bisa dari sini, atau kita bisa ngasih kebebasan buat penumpang belakang kalau misalnya kita pindahin ke R. Nah, ini nanti penumpang belakang bisa ngatur sendiri. Ada tombol di atas gitu, bisa diputar. Di sini ada tempat penyimpanan sih bagus ya. Di sini side door pocketnya ada 2, ada atas ada bawah. Terus ini ada fog lamp, ada pengatur dimming cahaya di sini. Terus di sini ada asbak, ada ini ya, lighter, tempat penyimpanan. Di sini kita akan menemukan 2 buah cup holder. Di bawahnya lagi ini ada di downgrade. Ini harusnya 12 volt tapi dikasih tutupan gitu. Dan gue agak aneh mobil ini kenapa nggak dikasih rem parkir di kaki. Dia ditaruhnya di sini. Dan ini kalau misalnya kita turunin ke paling bawah itu agak terlalu jauh gitu ya. Jadi harus ke bawah banget. Nah, di sini ada tombol. Ini buat lampu belakang. Nah, di sini ada tempat penyimpanan yang gede. Di sini gede juga. Dan ini bisa jadi tempat duduk, bisa jadi tempat buat minuman. Cuma ini tempat duduknya rata. Di sini juga ada seat beltnya. Jadi dari kasih seat belt, cuma ininya benar-benar sempit banget buat kakinya. Jadi mobil ini udah jalan 91.000 km, jadi udah cukup panjang, tapi belum sampai 100.000. Nah, selama punya mobil beginian, kalau ngomongin kerusakan segala macam penyakit kayaknya enggak ya, awet-awet aja ini mobil. Cuman memang mobil ini punya kelemahan ya. Kalau misalnya dia lewatin jalan banjir atau menerjang banjir, kalau bisa jangan sampai. Soalnya extra fan-nya biasanya mati, dia letaknya ada agak ke bawah gitu. Jadi gue pernah bawa mobil ini waktu itu lebaran kapan yang pernah agak banjir-banjiran gitu, sengaja lewat banjir. Mesinnya kuat sih, cuma ya habis itu extra fan-nya mati. Kalau misalnya extra fan-nya mati, otomatis dia jadi sering overheat. Jadi jalannya harus kenceng. Kalau misalnya jalannya pelan, dia radiatornya nggak dapat angin, jadinya mesinnya panas. Panas. Mobil ini juga punya varian. Yang pertama varian yang 7 penumpang dan yang 11 penumpang. Buat yang 11 penumpang, dia suspensinya lebih keras dibandingkan dengan 7 penumpang.
gue udah coba sendiri, tapi karena ini mobil dipakai buat rental, jadi biasanya kalau misalnya orangnya butuh 7 penumpang, kita copot bangkunya yang tengah gitu. Soalnya kita juga ada bangku yang dibikin ada ottomannya, ada kakinya sama armrestnya tuh enak banget gitu. Kita ada. Jadi kalau misalnya ada yang mau sewa pakai captain seat, kita tinggal ganti. Kalau ada yang mau sewa pakai yang 11 orang, kita juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya yang 7 seater mau dijadiin 11 seater, dijadiin 4 baris, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia relnya beda. Dia bawahnya tuh kalau yang 11 seater, dia tuh relnya ada tambahannya lagi. Kalau yang 7 seater, dia relnya cuma 3 baris doang. Jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya yang 4 baris, bisa dijadiin 3 baris. Ya tinggal dicopot, bisa lah. Cuma memang kalau misalnya kita pakai buat 11 orang, dia kita harus pinter-pinter arrangementnya ya. Nggak bisa semuanya jadi dapat lega gitu. Jadi harus diatur-atur, cuma bisa. Dan kalau misalnya orang bawa mobil ini juga nggak sembarangan. Soalnya nggak semua supir gua kasih bawa mobil Hyundai H1. Pertama karena emang bodinya gede. Jadi dia harus udah biasa bawa mobil gede. Terus dia punya radius putar tuh yang patah banget. Jadi beloknya itu benar-benar patah. Muter balik naik ini itu lebih gampang dibandingkan dengan kita muter balik naik Innova. Serius, kalau Innova kadang-kadang suka nggak dapat, Innova lama ya, ini masih bisa dapat. Nah, cuma gara-gara radius putarnya itu patah banget dan bodinya panjang banget, biasanya supir-supir itu ada yang suka beloknya tuh terlalu patah, jadinya bodi sebelah kanan, sebelah kirinya itu suka kepentok, kena tembok, kena portal segala macem, beloknya itu terlalu patah. Jadi kalau misalnya kita bawa mobil ini harus kayak bawa bus, majuin dikit ke depan sebelum belok, baru kita belok full. Kayak gitu, biar sebelah kiri atau sebelah kanan nggak kena. Mobil ini juga kalau kita nyetir gini ya, ini rasanya kayak bawa elf atau semacamnya, karena posisi duduknya ini bener-bener tinggi banget. Even ini udah paling pendek ya, tetap rasanya tinggi. Dan mobil ini punya peredaman kabin menurut gue yang cukup bagus. Nggak bagus-bagus amat, tapi cukup lah. Kayak misalnya suara motor gitu, nggak begitu kedengeran. Terus kalau ngomongin soal mesin, wah ini performanya luar biasa ya. Lemot. Tapi ya wajar lah, 2400 cc, bensin, bodinya segede gini, beratnya 2 ton lebih. Ngarep apa gitu loh. At least bisa nanjak ya, udah bagus gitu. Nah, cuma kalau misalnya kalian beli yang varian dieselnya, itu bengis. Itu kita gas, itu bannya bisa spin, kik gitu. Emang torsinya gede banget yang dieselnya. Terus juga kalau misalnya kalian beli yang diesel, itu juga jauh lebih irit dibandingkan dengan yang bensin. Yang dieselnya itu emang nggak seirit diesel-diesel ya kayak Innova gitu ya, tapi jauh lebih irit dibandingkan dengan bensinnya. Yang bensinnya borosnya pakai sangat boros. Tapi kalau misalnya kita bawa orang banyak, itu hitungan per kepala justru malah jadi lebih murah dibandingkan kita bawa city car. Soalnya gini, misalnya kita beli bensin 200.000, tapi karena isinya 11 orang, ya 200.000 bagi 11 lebih murah dibandingkan dengan 100.000 baginya 5 orang gitu. Atau 4 orang gitu dalam satu mobil. Jadi kalau misalnya kita ngomongin boros atau enggak, kembali ke berapa penumpang yang dibawa gitu, per kepalanya. Terutama buat kalian yang bawa mobil ini patungan gitu kan. Dan juga mobil ini punya rem yang Senin Kamis. Jadi ngeremnya harus dari jauh. Cuma masih pakem sih, cuma hati-hati aja. Jadi mobil ini kalau misalkan punya keluarga besar, suka jalan-jalan bareng-bareng, ya mobil ini sih oke banget gitu. Karena kebersamaan di dalam mobil itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Apa coba? Ya ini kan mobil keluarga Cemara ya, yang punya keluarga banyak, mau satu RT bawa sini semua ya. Terus nyanyi bareng gitu ya. Harta yang paling berharga adalah harta benda. Ya. Terus juga mobil ini juga kita kasih ini ya, korden di samping biar menjaga privacy, karena emang pakai kaca filmnya agak terang dari sananya. Terus dia punya spion itu yang lebar, jadi visibilitasnya lumayan bagus. Tapi emang mobil ini visibilitasnya bagus juga karena dia emang tinggi gitu posisinya. Jadi ngeliat yang lainnya tuh kayak di bawah gitu ya. Kita lihat R3 aja tuh atapnya masih bisa kelihatan gitu karena mobilnya saking tingginya. Lebih tinggi rasanya bawa ini dibanding Pajero. Oke, jadi itu aja Oni experience dari Hyundai H1, mobil yang segede gajah ini. Kesimpulan gue sih mobil ini cukup menyenangkan gitu ya. Harga jualnya juga jatuh jadi agak terjangkau kalau misalnya kalian mau beli. Dan mobil ini cukup tangguh, cukup bandel meskipun boros. Kalau misalnya mau beli yang irit dan bertenaga bisa beli yang dieselnya aja. Cuma memang harga bekasnya lebih mahal dibandingkan yang bensin.
Oke, itu aja dari Nur Hanif. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat kamu yang pernah melihara Hyundai H1 bisa komen di bawah. Dan buat kamu yang punya saran mobil apa yang sebaiknya nanti kita bahas, bisa komen di bawah juga. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye! Puisi yang paling bermakna adalah W.S. Rendra. Apa sih Cayus?